Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Di video kali ini, aku akan bikin tutorial cara install Hen di PS3 kalian, terutama untuk model PS3 yang tidak bisa diinstal custom firmware. Di video ini, aku akan tunjukkan tahapannya mulai dari awal. Untuk itu, ikuti video ini dengan teliti, agar proses instalasi Hen di PS3 kalian bisa berjalan lancar. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke tutorialnya. Sebelumnya aku jelaskan sedikit saja perbedaan custom firmware dan homebrew enabler atau biasa disingkat HEN. Perbedaan yang paling utama adalah untuk custom firmware itu sifatnya permanen, walaupun sebenarnya PS3 kalian bisa dikembalikan ke firmware originalnya. Permanen di sini maksudnya custom firmware tetap terpasang di PS3, sekalipun PS3 di restart. Berbeda dengan HEN, sifatnya hanya sementara selama PS3 tidak dimatikan. Ketika PS3 sudah restart atau dihidupkan kembali, maka Hen yang terpasang di PS3 akan hilang dan kita harus aktifkan lagi secara manual. Perbedaan kedua adalah untuk custom firmware sendiri hanya bisa diinstal di beberapa model PS3 saja, yaitu PS3 Fat dan beberapa PS3 Slim, tergantung nomor seri PS3-nya. PS3 Super Slim tidak bisa diinstal custom firmware, sementara Hen sendiri itu bisa diinstal atau dipasang di semua model atau tipe PS3. Oke, itulah penjelasan singkat terkait Hen. Oke, sekarang ke tahap instalasi Hen. Tapi disclaimer dulu, video ini awalnya aku buat dengan menggunakan firmware terakhir, yaitu versi 4.91. Namun, dalam proses pembuatan video, tiba-tiba sudah keluar lagi versi terbaru, yaitu 4.92. Tapi kalian tidak perlu khawatir, kalian tetap bisa ikuti tutorial ini karena prosesnya sama saja. Nanti link file yang dibutuhkan untuk firmware 4.92, aku akan tambahkan juga di deskripsi. Oke, lanjut. Pertama yang dilakukan adalah menonaktifkan auto update firmware. Ini tujuannya untuk mencegah firmware tidak terupdate otomatis ketika dihubungkan ke internet, karena tidak menutup kemungkinan firmware terakhir tersebut belum bisa di jailbreak. Tapi sebenarnya sih aman-aman aja kalau ke-update, karena biasanya setiap keluar firmware PS3 terbaru paling seminggu kemudian sudah bisa di jailbreak. Oke, lanjut. Untuk menonaktifkan auto update, kita ke menu settings. Lalu pilih system settings. Lalu pilih menu paling atas Automatic Update. Ubah di sini jadi off. Oke, selesai. Masih di System Settings, kita ke bawah sedikit pilih menu Display New, ubah ke off. Karena menu ini kita tidak butuhkan, jadi dihilangkan saja. Sekarang kita hubungkan PS3 ke internet. Kembali ke menu Settings, lalu kita pilih menu bawah, Network Settings. Pastikan di sini Internet Connection sudah di-set Enable. Lanjut pilih Internet Connection Settings. Pilih OK. Lanjut pilih isi, lalu tekan arah kanan. Pilih jalur sambungan internet kalian, apakah menggunakan kabel LAN atau Wi-Fi. Karena aku pakai Wi-Fi, jadi di sini aku pilih wireless. Lanjut tekan arah kanan, pilih scan. Lanjut pilih nama Wi-Fi kalian, lalu tekan kanan. Di sini jika Wi-Fi menggunakan password, maka kalian pilih WPA PSK. Lanjut tekan arah kanan lagi, masukkan password. Lalu pilih Enter atau tekan Start. Tekan arah kanan lagi. Lanjut pilih Enter. Pilih tes Internet Connection untuk memastikan PS3 sudah terhubung ke internet. Jika tampil status Succeeded seperti ini, maka PS3 sudah terhubung ke internet. Sekarang kita atur tanggal dan waktu agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, masih di menu Settings. Kita pilih Date and Time Settings. Pilih Set Automatically. Ubah ke On. Lanjut pilih Date and Time. Pilih set via internet. Ini warna temanya kok berubah ya? Oke, aku ubah dulu ke warna default. Oke, selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di tahap ini kita akan mendownload beberapa file yang diperlukan. Untuk itu kita ke komputer dulu. Pertama, kita download hybrid firmware. Karena kita tidak bisa install Hen di firmware original PS3. Jadi kita harus install dulu hybrid firmware ini ke PS3. Saat video ini dibuat versi terakhir adalah 4.91. Jika saat kalian melihat video sudah ada versi terbaru, maka kalian sesuaikan saja. Link hybrid firmware yang ada di deskripsi juga selalu aku update dengan versi terakhir. Untuk versi original firmware PS3 kalian, sebaiknya disamakan dengan versi hybrid firmware yang kalian ingin pakai. Jadi kalau versinya lebih rendah dari hybrid firmware, sebaiknya kalian update dulu. Untuk update firmware originalnya bisa lewat internet atau flash disk.
Jika kalian belum tahu, caranya bisa kalian lihat di video ini, di menit berikut. Oke, sekarang kita download hybrid firmware-nya. Klik di sini untuk download. Selanjutnya, sambil menunggu hybrid firmware selesai download, kita perlu download juga aplikasi WinMD5. Aplikasi ini nanti akan kita gunakan untuk mengecek hash MD 5 file firmware yang sudah kita copy ke flash disk untuk diinstal di PS3. Kita harus pastikan hash MD 5-nya sama agar proses instalasi tidak terjadi error. Nanti aku akan tunjukkan sebentar biar lebih jelas. Klik di bawah sini untuk download. Oke, di sini kedua file sudah aku download. Selanjutnya kita ekstrak kedua file ini. Sekarang kita akan copy file hybrid firmware ke flash disk untuk kita install di PS3. Untuk itu, colok flash disk ke komputer. Pastikan flash disk sebelumnya sudah diformat ke FAT32. Jika sudah, kita copy folder PS3 yang ada di folder hybrid firmware ke flash disk. Untuk diketahui di dalam folder PS3 ini, ada file hybrid firmware-nya. Selanjutnya kita akan cek hash MD 5 file hybrid firmware di flash disk untuk memastikan filenya tidak korup setelah di-copy. Pertama kita buka aplikasi WinMD5 di folder yang sudah kita ekstrak tadi. Lalu buka folder PS3, update yang ada di flash disk. Geser file hybrid firmware dengan nama PS3, update.pup ini ke atas aplikasi WinMD5. Kita tunggu prosesnya sampai tampil hash MD5 di kotak sini. Selanjutnya, buka file md5.txt yang ada di folder hybrid firmware hasil ekstrakan tadi. Lalu, kita copy hash MD5 aslinya ini ke kotak di bawah sini untuk kita bandingkan dengan hash MD5 di atasnya. Lanjut, klik verify untuk mencocokkan. Jika tampil pesan matched seperti ini, maka file hybrid firmware yang ada di flash disk sudah bisa kita install di PS3. Namun, jika tampil unmatched atau tidak cocok, maka kalian copy ulang file hybrid firmware-nya ke flash disk. Ulangi proses tadi untuk dicocokkan ulang. Jika masih beda, coba download ulang hybrid firmware-nya atau ganti flash disk. Oke, sekarang kita eject flash disk, lalu colok ke PS3. Sekarang kita akan install hybrid firmware. Untuk itu, kita ke menu setting. Lalu pilih menu paling atas, System Update. Pilih Update via Storage Media. Di sini, bisa kita lihat, sudah terdeteksi hybrid firmware di flash disk. Lanjut pilih Yes. Kita tunggu proses instalasi hybrid firmware selesai sampai PS3 restart sendiri. Oke, proses instalasi hybrid firmware selesai. Sekarang kita ke tahap install hen. Pertama, pastikan PS3 masih terhubung ke internet. Kita ke menu network, lalu jalankan internet browser. Lalu kita lakukan dulu beberapa setup. Tekan segitiga untuk menampilkan menu. Pilih tools, lalu cookies. Pastikan di sini terpilih allow. Lanjut pilih JavaScript di bawahnya. Di sini pastikan di posisi on, kemudian ke bawah lagi, pilih confirm browser close. Di sini ubah ke off. Lanjut pilih homepage di bawahnya. Di sini pilih use blank page, lalu pilih OK. Setelah itu kita bersihkan browser agar bisa berjalan lebih ringan untuk meminimalisir terjadi error saat proses instalasi hen. Untuk itu, tekan segitiga lagi. Pilih tools. Ke bawah, pilih delete cookies. Pilih yes untuk konfirmasi. Lakukan hal yang sama untuk search history, cache, dan terakhir authentication information. Oke, selesai. Sekarang kita restart browser, keluar dulu lalu masuk kembali. Sekarang kita akan menjalankan exploit dulu sebelum ke tahap instalasi hen. Tekan start, lalu masukkan link berikut. Lalu pilih enter atau tekan start lagi untuk membuka halaman exploitnya. Jika sudah kebuka, kita bookmark dulu halaman webnya, biar kita tidak perlu ngetik ulang lagi linknya, karena nanti kita akan buka lagi halaman web ini. Untuk cara bookmark, tekan select. Lalu pilih add bookmark. Jika sudah selanjutnya kita kembali. Sekarang pilih menu PS3 hen. Lalu pilih hen auto installer. Jika tampil pesan ini, kalian pilih override and save. Kita tunggu proses download selesai. Selanjutnya, kita bookmark juga halaman hen auto installer ini. Sekarang pilih tombol auto install hen. Tunggu proses exploit berjalan.
Di sini ada kemungkinan proses gagalnya. Jika itu terjadi seperti yang tampil di sini, maka kita keluar dari browser, lalu masuk lagi. Tekan select untuk menampilkan menu bookmark. Lalu pilih PS3 Hand Auto Installer yang sudah kita bookmark sebelumnya. Pilih lagi tombol Auto Install Hand. Pilih Overwrite and Save. Tunggu lagi proses exploit berjalan, semoga kali ini berhasil. Oke, berhasil. Jika tampil pesan ini, tandanya PS3 berhasil dieksploit. Sekarang jangan diapa-apain PS3, jangan sentuh controller. Biarkan proses berjalan dengan sendirinya sampai PS3 kalian restart sendiri. Saat PS3 nyala kembali, nanti akan tampil logo Hand di boot screen, sebagai pertanda kita sudah berhasil install Hand di PS3 kita. Di tahap ini kita sudah bisa menonaktifkan sambungan internet, karena sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang kita coba aktifkan Hand, karena sebagaimana kita tahu harus diaktifkan kembali ketika PS3 dinyalakan. Untuk itu, kita ke menu game, lalu pilih Enable Hand. Kita tunggu proses aktivasi berjalan. Oke, berhasil. Kita bisa lihat tampil notif Welcome to PS3 Hand. Di menu game juga sudah tampil menu Package Manager. Di menu inilah kita bisa melakukan instalasi aplikasi Homebrew dan backup game. Selanjutnya, aku akan tunjukkan cara install aplikasi Game Manager, yaitu Webman Mode dan juga cara memainkan backup game. Pertama, kita download dulu aplikasi Game Manager, Webman Mode. Di sini aku sudah di halaman website yang menyediakan berbagai aplikasi Homebrew PS3. Kita geser ke bawah, lalu download versi terakhir. Di sini versi terakhir juga sudah support dengan versi firmware PS3 kita. Klik di sini untuk download. Lalu kita copy file PKG Webman Mode ke flash disk. Pastikan flash disk sudah diformat ke FAT32 agar bisa terdeteksi di PS3. Tempatkan file PKG di root folder flash disk. Oke, selesai. Sekarang eject flash disk dari komputer lalu colokkan ke PS3. Untuk menginstal file PKG yang ada di flash disk, kita buka Package Manager. Lalu pilih Install Package Files. Terakhir, pilih Standar. Bisa kita lihat di sini, file PKG Webman Mode yang ada di flash disk sudah terdeteksi. Selanjutnya, tinggal kita pilih untuk melanjutkan ke proses instalasi. Kita tunggu proses instalasi selesai. Bisa kita lihat di menu game tepat di bawah menu Package Manager sudah ketambahan menu baru, yaitu Webman Installer. Jadi yang kita install tadi baru installer saja. Nah, untuk menginstal aplikasi Webman, tinggal kita jalankan saja installernya ini. Sesuai keterangan di nama menunya ini, ada dua pilihan versi yang bisa kita install, yaitu Lite dan Full. Di sini aku akan pilih versi Full. Sesuai keterangan di sini, untuk install versi Full adalah dengan tekan tahan L1, lalu kita jalankan installernya. Sekarang kita tunggu proses instalasi selesai sampai PS3 restart. Oke, selesai. Sekarang kita sudah bisa hapus menu installer Webman ini karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk itu tekan segitiga lalu pilih delete. Jika kita perhatikan, tidak ada tampilan menu Webman yang barusan kita install. Bahkan menu Package Manager pun sudah tidak ada. Nah, untuk menampilkan menu tersebut, kita harus aktifkan kembali Hand. Karena tadi PS3 barusan restart, jadi Hand sudah tidak aktif. Oke, sekarang kita aktifkan kembali Hand. Nah, sekarang bisa kita lihat sudah tampil kembali menu Package Manager dan Webman yang barusan kita install tadi. Ini adalah tampilan menu di aplikasi Webman. Oke, sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu cara memainkan backup game lewat aplikasi Webman ini. Untuk itu, kita ke komputer dulu. Ada 3 tipe backup game PS3 saat ini. Yang pertama, dalam bentuk format file ISO, berikutnya ada dalam bentuk file PKG, seperti aplikasi Webman tadi. Dan terakhir dalam bentuk folder yang di dalamnya, terdapat banyak file-file dan folder. Untuk backup game dalam bentuk file ISO dan folder, kalian tinggal kopikan ke root folder hard disk. Kemudian kita scan menggunakan aplikasi Webman Mode. Berikutnya untuk backup game dalam bentuk file PKG, untuk dapat memainkannya, kalian install seperti aplikasi Webman tadi. Oke, untuk contoh saja di sini, aku akan menggunakan backup game format ISO. Untuk format ISO, kalian tempatkan filenya dalam folder PS3 ISO seperti ini. Sekarang, kita eject hard disk dari komputer dan colok ke PS3.
Setelah hard disk yang berisi game tadi tercolok di PS3, kita jalankan aplikasi Webman. Lalu pilih refresh Webman Game NXMB. PS3 akan melakukan scan untuk mendeteksi backup game, baik yang ada di hard disk internal PS3 dan hard disk eksternal. Oke, selesai. Bisa kita lihat di sini terdeteksi satu game yang backup game ISO yang tersimpan di hard disk eksternal kita. Saat ini gamenya belum tampil di menu, kita harus restart dulu PS3. Setelah PS3 nyala lagi, kita aktif kembali hand. Setelah itu kita buka kembali Webman Games. Nah, sekarang bisa kita lihat sudah ketambahan menu folder PS3. Di sini list game PS3 yang terdeteksi saat kita scan tadi. Dan jika kita buka, di sini ada satu game format ISO. Untuk dapat memainkannya, tinggal kita pilih saja. Nanti kita akan dibawa kembali ke home screen PS3. Dan bisa kita lihat di bawah sini sudah ketambahan menu bentuk disk, yaitu backup game yang kita pilih tadi. Sekarang kita coba jalankan gamenya. Oke, bisa kita lihat gamenya berjalan lancar. Sekarang kita sudah bisa memainkan backup game yang tersimpan di hard disk eksternal dan internal PS3 jika kalian copy gamenya di situ. Aku ingatkan kembali, karena ini hand, jadi setiap kali PS3 dinyalakan, pertama kali kita lakukan adalah mengaktifkan kembali hand, agar kita bisa menjalankan aplikasi Homebrew, backup game, dan fitur-fitur lainnya. Seperti layaknya kita menjalankan PS3 yang terinstall custom firmware. Oke, itulah tutorial cara install hand PS3 mulai dari awal. Cara ini juga bisa kalian gunakan untuk melakukan update hand, mulai dari update hybrid firmware sampai dengan instalasi hand. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk yang belum. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.